Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqan nafsa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa kataba bi annahu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbun karimun la yanalu ma ladaihi illa bi izalatil ghuyub wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun arsalahu hadiyan la massahu allamul ghuyub Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi kashafal kurub wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru bi siratihi wa janahu bi ghufranidz dzunub amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah, saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para jamaah semuanya agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena takwa inilah merupakan bekal yang paling baik untuk hidup di dunia ini, lebih-lebih untuk bekal hidup nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya antara lain adalah ketika hamba itu mengerjakan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan kepada orang tersebut, dan balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah ini tidak hanya setimpal dengan kebaikan yang dikerjakan oleh orang tersebut, tetapi diberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, bahkan nilainya lebih baik daripada nilai kebaikan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Dan merupakan kasih sayang Allah juga kepada hambanya, bahwa ketika hamba tersebut melanggar aturan-aturan Allah dengan berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka Allah tidak akan membalas perbuatan dosa atau perbuatan maksiat orang tersebut kecuali dengan balasan yang setimpal, balasan yang senilai dengan perbuatan yang telah dikerjakannya tersebut. Maka dengan demikian sesungguhnya jika kita mau jujur dan kita
menginginkan kehidupan di dunia ini, apalagi kehidupan di akhirat kelak dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, maka sesungguhnya itu adalah tergantung dari kesiapan kita untuk memilih apakah kita akan berbuat baik dan itu akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah, atau justru kita menjadi orang-orang yang lalai dan sering meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru banyak kita gunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, supaya Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji, dan perbuatan yang selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah bagaikan ladang untuk panen kita nanti di akhirat. Apa yang akan kita panen tergantung dari apa yang akan kita tanam. Jika kita menanam kebaikan di dunia, maka pasti kita akan menanam kebaikan di akhirat. Begitu juga jika yang kita tanam ini adalah keburukan atau kejelekan, maka yang akan kita panen di akhirat pun juga keburukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama mengumpamakan kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai tempat persinggahan dan bukan tempat untuk menetap selama-lamanya. Oleh karena itu, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan duka dan berbagai persoalan yang kadang-kadang menjadikan kita merasa susah, merasakan kesulitan. Dan dunia ini juga bukan tempat yang khusus untuk bersuka cita. Oleh karena itulah sepatutnya bagi seorang mukmin yang menjadikan dunia ini sebagai bagian perjalanan untuk menuju ke tempat yang selama-lamanya, yaitu akhirat, agar mempersiapkan bekal, baik bekal berupa
ilmu, bekal berupa harta, atau bekal berupa amal perbuatan untuk menuju ke perjalanan yang sudah pasti, yaitu perjalanan menuju akhirat. Maka merupakan satu kebahagiaan bagi siapa yang menjadikan perjalanan ini untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya yang dapat menyampaikan orang tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghantarkannya untuk menuju ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam satu makalah para ulama, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan menuju ke surga dan sekaligus juga jalan menuju ke neraka. Maka manusia tinggal memilih, dan manusia sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan mana yang akan dia tempuh, dan jalan itu adalah diberikan ketika dia masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Jika dia menempuh jalan surga, maka tentu dia akan menggunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia menggunakan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah di dunia ini untuk banyak melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya dia telah memilih jalan hidup untuk menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini adalah merupakan ladang dan bukan tempat panen, maka sudah semestinya orang hidup di dunia ini harus siap untuk bersusah payah. Orang harus siap untuk menghadapi berbagai kesulitan. Jalan menuju ke surga ini juga banyak rintangan, banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Tetapi juga bukan berarti jalan menuju ke neraka ini pasti penuh dengan kenikmatan, pasti penuh dengan kesenangan. Karena di balik kenikmatan dan kesenangan yang dijanjikan, yang sebenarnya ini adalah jalan untuk menuju ke neraka, itu di belakang akan berhadapan dengan kesusahan dan kesulitan yang jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan kenikmatan dan kesenangan yang dirasakan pada saat dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat tersebut. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman dibutuhkan kesabaran ketika berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dibutuhkan kesabaran ketika dia harus mengekang hawa nafsunya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah atau perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dengan kesabaran inilah yang akan menghantarkan dia nanti di akhirat untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan yang sebenar-benarnya. Karena itu Imam Al-Hasan mengatakan, la tatibu al-hayatu li ahadin illa fil jannah. Bahwa kebahagiaan hidup seseorang itu tidak akan bisa dicapai
kecuali kalau dirinya nanti sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan kita bersama untuk senantiasa memiliki sifat sabar dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan meskipun kita dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ini menghadapi berbagai rintangan, menghadapi berbagai kesulitan, tapi yakinlah bahwa apa yang sudah kita kerjakan dalam rangka untuk taat kepada Allah ini akan disiapkan tempat yang penuh dengan kenikmatan dan tempat yang penuh dengan kesenangan yang sebenar-benarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk kemudahan-kemudahan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء
والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.